Bab 47. Bertemu mantan pacar. Jeti, jika kita beli 60 M, Pak Hadi mempunyai uang sisa bayar hutang 20 M ya? Kata Hamim. Iya tuan. Sisa 20 M itu juga untuk melunasi hutang di bank dan membayar gaji karyawan. Pak Hadi bilang, masih sisa 200 N juta. Kata asisten Dava. Jika aku beli perusahaan milik Pak Hadi itu, rugi apa untung? Tanya Hamim. Sangat untung sekali tuan. Karena Pak Hadi sangat terpaksa sekali menjual perusahaan itu. Tanah perusahaan PT Jaya Abadi milik Pak Hadi itu hampir 1 hektar tuan. Dengan harga 60 M, lokasi pinggir jalan raya. Pak Hadi dulu belinya nyicil dengan harga 30 M. Kalau sekarang, kira-kira harga jual tanahnya 60 M. Jadi, kita untung dari segi gedung perkantoran dan gudang. Walau kecil. Belum lagi barang inventaris perusahaan. Kita juga untung dalam izin mendirikan perusahaan. Jawab asisten Dava. Baiklah, besok pagi kamu beli saja PT Jaya Abadi. Kamu hubungi kantor notaris milik Pak Edem Suseno. Dan kamu ajak Mbak Shinta manajer keuangan untuk transaksi. Ujar Hamim. Iya tuan. Menurut Pak Hadi, PT Jaya Abadi baru beroperasi selama 7 tahun. Kendalanya masalah modal tuan. Jeti selalu mendapatkan proyek kecil-kecil. Jika mendapatkan tender proyek besar, maka Pak Hadi bingung mencari pinjaman uang untuk modal. Jawab asisten Dava. Ya sudah, kamu boleh pulang, istirahat. Besok pagi kamu selesaikan urusan pembelian PT Jaya Abadi. Kalau selesai, berkasnya biar di bawah Mbak Ika. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab asisten Dava. Pak Prio juga boleh pulang istirahat. Ini ada uang 1 juta untuk Pak Prio beli bensin dan rokok. Juga kebutuhan dapur. Ujar Hamim lalu menyodorkan uang. Iya Gus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ujar Pak Prio driver. Waalaikumsalam. Jawab Hamim kemudian masuk ke dalam rumah. Pagi jam 08. Hamim bangun tidur lalu melihat jam dinding. Waduh! Jam 08 pagi. Jeti gak sekolah. Bangun kesiangan. Gini kalau tidur sendiri di sini. Kalau di rumah ibu, ada yang bangunin. Gumam Hamim lalu beranjak mandi. Selesai mandi, Hamim melihat Rika pembantunya sedang menyiapkan sarapan. Mbak Rika, masak apa? Tanya Hamim sambil duduk di kursi meja makan. Nasi goreng tuan, untuk sarapan pagi. Untuk makan siang, sop iga daging sapi. Jawab Rika. Ya sudah. Nanti, kalau aku maghrib tidak pulang, masakan di dapur. Kamu bawa ke kamarmu ya? Sayang kalau dibuang. Kata Hamim sambil makan. Iya tuan, jawab Rika. Kalau kamu masak, sekalian masak untuk makan kamu dan suamimu. Juga Kiki putramu. Kamu bawa makanan ke kamarmu. Kata Hamim. Iya tuan. Jawab Rika sambil menaruh cangkir kopi panas di atas meja. Kamarmu sudah dipasang wifi sama Mbak Ika? Tanya Hamim lagi. Sudah tuan. Jawab Rika. Sudah dikasih HP inventaris? Tanya Hamim. Sudah tuan. Dikasih 3 HP. Jawab Rika. Mbak Rika lulusan apa? Tanya Hamim. SMP tuan. Suami saya juga lulusan SMP. Jawab Rika. Besok, Kiki putramu sekolahkan PAUD atau TK. Kalau aku di rumah, Mbak Rika masak pagi-pagi sekali. Setelah masak, Mbak Rika ngantar sekolah Kiki. Kalau aku gak ada di rumah, Mbak Rika gak usah masak. Kata Hamim. Iya tuan. Jawab Rika. Nanti biar Mbak Ika beli motor untuk kamu mengantar sekolah dan untuk keperluan belanja. Kata Hamim menyudahi makannya. Iya tuan. Jawab Rika. Sekarang kamu bersihkan kamarku, dan kamu cuci baju yang kotor. Ujar Hamim lalu beranjak ke teras sambil membawa cangkir. Iya tuan. Jawab Rika. Mbak Ika, kamu telepon sales motor, kamu beli motor Scoopy sama motor Vario. Biar dipakai Mbak Rika sama Mas Sandy. Perintah Hamim. Iya tuan. Jawab asisten Ika. Ya sudah, aku mau pergi dulu.
Jangan lupa lihat-lihat iklan jual beli tanah. Kata Hamim kemudian beranjak ke garasi. Iya tuan. Jawab Ika. Setelah menyalakan mesin motornya, Hamim melanjutkan motornya keluar rumah. Tak seberapa lama, ketiga hendak masuk desa Peni. Hamim melihat Farida turun dari angkutan umum, lalu berjalan menuju gapura desa. Mau kemana mbak? Goda Hamim. Ih, Mas Hamim. Bagaimana kabarnya? Lama gak pernah ketemu. Ujar Farida terkejut melihat Hamim, lalu menghentikan langkahnya. Kabarku. Alhamdulillah. Baik dan sehat selalu. Lama gak ketemu, kamu tambah cantik saja. Goda Hamim. Perasaan, dari kecil juga cantik. Kamu itu, tambah bersih tambah ganteng. Mau kemana mas? Kata Farida. Mau ajak kamu jalan-jalan. Ayo, jalan-jalan. Lama kita gak jalan bareng. Ajak Hamim. Baiklah. Kayaknya asik juga jalan sama mantan. Sahut Farida lalu naik boncengan motor. Langsung mau, dan langsung naik motor. Berarti, kamu masih sayang sama aku. Goda Hamim. Hehehehe, dari dulu juga sayang sama kamu. Kamunya aja yang cuek, gak ngerespon. Jawab Farida lalu Hamim melanjutkan motornya. Sudah sarapan belum? Tanya Hamim. Belum mas. Bangun tidur langsung meluncur ke Surabaya. Baru turun dari angkutan umum. Ketemu kamu. Jawab Farida. Pegangan yang erat. Biar gak jatuh. Ujar Hamim. Pinginnya. Iya. Kata Farida lalu memeluk pinggang Hamim. Kita makan di cafe ya? Ajak Hamim. Aku gak punya uang kalau makan di cafe. Makan soto ayam pinggir jalan saja. Ya, murah. Kata Farida. Aku yang traktir. Gantian. Masa kamu terus yang traktir? Kata Hamim sambil nyetir motor. Banyak uangnya. Kamu sekarang. Sahut Farida. Ya, adalah kalau buat makan. Asal jangan beli pesawat terbang saja. Kata Hamim. Lagian, siapa yang minta belikan pesawat terbang? Kamu gak sekolah apa? Kok jam 10 pagi keluyuran? Tanya Farida. Biasanya sekolah. Tadi bangun kesiangan. Jadi bolos. Gara-gara, habis subuh tidur lagi. Padahal, biasanya habis sholat subuh, aku belajar. Jawab Hamim lalu membelokkan motornya ke Cafe Dora. Cafe Dora ini terkenal sekali loh mas. Di Facebook dan Instagram juga YouTube, banyak iklannya. Banyak yang unggah STTS tentang Cafe Dora. Ujar Farida sambil berjalan menggandeng tangan Hamim. Iya, aku juga lihat iklannya dan di status Facebook juga YouTube. Jawab Hamim lalu duduk dekat taman. Selamat pagi setengah siang tuan. Sapa seorang pelayan. Farida mau makan apa? Tanya Hamim. Terserah Mas Hamim sajalah. Jawab Farida. Aku pesankan makanan kesukaanmu. Pesan udang dan cumi saus tiram 2 porsi, dan iga bakar 2 porsi. Sama ikan gurami 1 porsi. Ikannya yang besar ya. Minumnya, es jeruk 1. Kopi hitam agak pahit 1. 2 air mineral. Ujar Hamim. Baiklah tuan. Jawab pelayan sambil mencatat pesanan meja 07. Kemudian beranjak pergi. Mas, banyak sekali pesanannya. Mahal makanan di cafe ini. Kata Farida. Gak apa-apa mahal juga. Aku ada uang. Kan kamu suka makan udang cumi saus, sama iga sapi. Jawab Hamim. Iya sih, lama aku gak makan udang dan iga. Dalam 4 bulan ini, kirimanku selalu telat. Berkurang lagi. 3 bulan yang lalu, mobil handejasku. Aku gadaikan ke papanya temanku. Aku butuh uang untuk bayar kos, juga untuk praktek sekolah. HP rusak lagi. Jatuh dari saku. Mamaku cerita, perusahaan milik papaku bangkrut. Semua mobil di rumah sudah dijual untuk bayar karyawan. Imbasnya, ke aku dan adik-adikku. Aku terancam drop EUT dari sekolah. Karena, sekolah kedokteran butuh biaya besar. Belum lagi biaya kos dan makan. Aku pulang ini, hanya ingin tahu keadaan mamaku. Ujar Farida curhat. Permisi. Ujar 2 pramusaji kemudian meletakkan pesanan di atas meja.
Selamat menikmati Tuan. Nona. Ujar pramusaji. Terima kasih. Ayo Farida. Kita makan. Ajak Hamim. Iya mas. Alhamdulillah, bisa makan enak hari ini. Dari semalam aku belum makan. Gumam Farida lalu menikmati makan bersama Hamim. Mamamu sehat dan baik-baik saja. Kamu tidak usah cemas. Ujar Hamim. Kok kamu tahu mas? Tanya Farida. Heran. Ibuku yang cerita ke aku. Kan, ibuku dulu sering kerja cuci baju di rumah mamamu. Ibuku juga sering kerja bersih-bersih rumah mamamu. Jawab Hamim. Aku minta maaf ya. Atas sikap papa mamaku dulu, sama kamu juga ibumu. Papaku sering menghinamu dan berkata buruk padamu. Ujar Farida. Iya Farida. Aku selalu memaafkan papa mamamu. Perbuatan papamu itu adalah hal yang wajar. Memang, anak pembantu kayak aku tidak pantas menjalin hubungan asmara denganmu, anak majikan. Aku menyadari akan hal itu. Sebagai anak orang miskin, aku sadar akan posisiku. Makanya aku menjauh darimu. Ibuku juga selalu mengingatkanku. Tapi, lupakanlah masa lalu. Yang penting, kita tetap berteman baik. Walau papa mamamu melarang pertemanan di antara kita. Jawab Hamim. Iya mas, terima kasih atas pengertian juga kebaikanmu. Ujar Farida. Apa kamu sekarang sudah punya kekasih? Tanya Hamim iseng. Sudah mas, baru menjalin hubungan 3 bulan. Tapi, aku kurang pas dengan lelaki pilihanku. Kami hanya berhubungan sering lewat sosial media. Dia kuliah semester 1. Jawab Farida. Kalau kurang pas, kok dilanjutin? Ujar Hamim sambil menyudahi makannya. Ya masih pendekatan saja mas. Kalau tidak cocok, ya aku putusin. Jawab Farida. Semoga saja kalian cocok sebagai kekasih, hingga menjadi suami istri. Ujar Hamim kemudian menyulut rokok. Sejujurnya, aku sangat mencintaimu, mas. Hanya saja, papa mamaku yang tidak merestui hubungan kita. Hingga saat ini, aku masih tetap mencintaimu. Kamu adalah cinta pertamaku. Ujar Farida sambil merasakan perihnya hati. Jangan mencintai aku. Carikan lelaki yang lebih baik dariku. Aku ini nakal, bandel, suka mabuk, suka narkoba, suka dugem. Kalau kamu mencintaiku, masa depanmu akan suram, hidupmu sengsara. Kata Hamim. Gak apa-apa nakal, asal hidup bersama orang yang kita cintai. Masak mau nakal selamanya? Apalagi kamu jebolan pondok pesantren. Ujar Jessie. Kamu gak usah pulang ke rumah. Kamu kembali ke kota Malang. Kamu fokus sekolah. Masalah biaya sekolahmu, aku yang tanggung. Aku tanggung hingga kamu lulus kuliah. Kata Hamim. Mahal mas, biaya sekolahku. Setiap bulan, 7 juta. 1 juta bayar kos-kosan. 4 juta untuk bayar sekolah dan praktek. 2 juta buat makan minum dan jajan selama sebulan. Belum lainnya. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu setiap bulan? Kerja saja. Bayaran UMR 5 juta per bulan. Kata Farida. Dari judi online dan main game. Kirimkan nomor rekeningmu. Ini nomor HP-ku. Kata Hamim. Nomor rekeningku ada di handphone. Aku gak hafal. HP-ku rusak mas. Jatuh dari saku. Kan tadi sudah aku bilangin. Jawab Farida. Ya sudah. Sekarang aku belikan kamu HP dan baju untuk juga celana. Ujar Hamim lalu berdiri. Bab 48,